Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohani. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit bab 13 dan bab 14. Nah, di sini saya tidak sendiri dan saya bersama rekan-rekan saya yaitu Brilian Afmarani dan Ridho Maradika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 13 yaitu persamaan diferensial linear non-homogen order 2. Nah, lanjut. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, contohnya yaitu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, cari solusi umum dari persamaan diferensial non-homogen, yaitu dengan fungsinya ini y 2 aksen plus y aksen min 2y sama dengan 2x. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan persamaan karakteristik dari y 2 aksen plus y aksen min 2y sama dengan 0 adalah r kuadrat plus r min 2 sama dengan 0. Nah, ini itu persamaan dari y2 aksen plus y aksen min 2y sama dengan 0. Nah, kita lanjut. Nah, dari persamaan tadi adalah ini r kuadrat plus r min 2 sama dengan 0. Nah, kita lakukan pemfaktoran sehingga menjadi ini yaitu r plus 2 dikali r min 1. Nah, hasil dari r plus 2 dikali r min 1 itu tadi r kuadrat plus r min 2. Nah, maka dari hasil pemfaktoran tadi diperoleh hasil R1 sama dengan min 2 atau R2 sama dengan 1. Nah, maka YEX sama dengan C1 E pangkat min 2X plus C2 E pangkat X. Nah, asumsikan YPX sama dengan AX plus B. Nah, dari persamaan ini diperoleh YP aksen X sama dengan A. Karena dari persamaan YPX sama dengan AX plus B ini kita turunkan terhadap X. Nah, turunan terhadap X-nya itu hanya di dalam kalimat ini yang memiliki X hanya A. Maka turunan dari AX plus B itu A. Nah, untuk yang kedua yaitu YP 2 aksen X sama dengan 0. Karena turunan dari A itu 0, jadi kita lakukan 2 penurunan. Nah, sulihkan ke persamaan diferensial non-homogennya. Nah, tadi pada soal itu dijelaskan, soalnya adalah Y2 aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan 2X. Maka A min 2 dikali AX plus B sama dengan 2X. Nah, kita lakukan perkalian pada 2AX plus B. Maka 2 dikali AX sama dengan min 2AX. Nah, min 2 dikali plus B, min 2B. Maka kita bisa menuliskannya menjadi A min 2B min 2AX sama dengan 2X. Nah, dari persamaan yang ini, persamaan A min 2B min 2AX sama dengan 2X memperoleh 2 persamaan. Nah, persamaan yang pertama yaitu min 2AX sama dengan 2X. Nah, jadi min 2AX sama dengan 2X. Min 2A sama dengan 2. Jadi A sama dengan min 1. Nah, A-nya ini didapat dari 2 per min 2 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua yaitu A min 2B sama dengan 0. Nah, kita bisa gantikan A dengan min 1 karena kita sudah memperoleh nilai A sama dengan min 1. Maka min 1 min 2B sama dengan 0, min 2B sama dengan 1. Nah, min 1 ini kita pindahkan ke sisi kanan, ruas kanan, maka B menjadi min 1 per 2. Maka YPX sama dengan min X min setengah, sehingga YX-nya YE plus YP. Nah, YX sama dengan C1 E pangkat min 2X plus C2 E pangkat X min setengah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Putri Afmarani akan melanjutkan penjelasan tentang persamaan diferensial linear non-homogen ordo 2 tentang metode variasi parameter. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan solusi khusus dengan menggunakan metode variasi parameter persamaan diferensial berikut. Y pangkat N
min 5Y aksen plus 6Y sama dengan 2 dikali epsilon pangkat X. Nah, karena soal yang kita kerjakan ini menggunakan metode variasi parameter, maka kita perlu mengetahui dahulu himpunan solusi fundamental dari persamaan diferensial yang bersesuaian, yaitu Y pangkat N plus PX Y aksen plus QX Y sama dengan 0. Nah, dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa PX-nya itu negatif 5 dan QX-nya itu 6. Jadi, bisa kita tulis Y pangkat N min 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0 itu sebagai persamaan diferensial homogen. Sesuai dengan ketentuan Y pangkat N plus PX Y aksen plus QX Y sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan mencari persamaan karakteristiknya dengan mengubah Y pada persamaan diferensial homogen menjadi R. Kita ibaratkan dengan R menjadi R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya, kita faktorkan menjadi R min 2 dan R min 3 sama dengan 0. Yang berarti R1-nya itu sama dengan 2 dan R2-nya itu adalah 3. Maka untuk YC-nya sama dengan C1 epsilon pangkat 2X plus C2 epsilon pangkat 3X. Nah, untuk YP-nya sama dengan U1 epsilon pangkat 2X plus U2 epsilon pangkat 3X. Di sini U1 dan U2 itu menggantikan C1 dan C2 pada YC. Karena YP dia menjadi U1 epsilon pangkat 2X plus U2 epsilon pangkat 3X. Selanjutnya, untuk YP aksen yaitu U1 aksen epsilon pangkat 2X plus U2 aksen epsilon pangkat 3X ditambah 2 U1 epsilon pangkat 2X plus 3 U2 epsilon pangkat 3X. Lalu yang selanjutnya, pilih U1 aksen epsilon pangkat 2X plus U2 aksen epsilon pangkat 3X sama dengan 0 sebagai persamaan A. Maka untuk YP aksennya itu sama dengan 2U1 epsilon pangkat 2X plus 3U2 epsilon pangkat 3X. 2 dan 3 ini didapat dari R1 dan R2 yang sudah kita cari di depan tadi. Sedangkan untuk YP pangkat N-nya yaitu sama dengan 2U1 aksen epsilon pangkat 2X plus 4U1 epsilon pangkat 2X plus 3U2 aksen epsilon pangkat 3X plus 9U2 epsilon pangkat 3X sama dengan 2U1 aksen epsilon pangkat 2X plus 3U2 aksen epsilon pangkat 3X plus 4U1 epsilon pangkat 2X plus 9U2 epsilon pangkat 3X. Hasil dari YP aksen dan YP pangkat N itu kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial Y pangkat N min 5Y aksen plus 6Y sama dengan 2 dikali epsilon pangkat X dari soal. Yang pertama yaitu Y pangkat N. Berarti kan hasil dari YP pangkat N. Maka kita masukkan nilainya yaitu 2U1 aksen epsilon pangkat 2X plus 3U2 aksen epsilon pangkat 3X plus 4U1 epsilon pangkat 2X plus 9U2 epsilon pangkat 3X. Lalu min 5. Min 5 ini kita dapat dari soal ya. Kita turunkan sama menjadi min 5. Lalu untuk Y aksennya kita tulis dari YP aksen yaitu min 5 dikali 2 U1 epsilon pangkat 2X ditambah 3 U2 epsilon pangkat 2X.
lalu ditambah dengan 6. Nah, 6 ini kita ambil dari soal seperti negatif 5 tadi, sama. Lalu untuk nilai Y-nya yaitu U1 epsilon pangkat 2X plus U2 epsilon pangkat 3X sama dengan 2 epsilon pangkat X. Untuk selanjutnya, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Maka kita tulis ulang 2U1 aksen epsilon pangkat 2X plus 3U2 aksen epsilon pangkat 3X plus 4U1 epsilon pangkat 2X plus 9U2 epsilon pangkat 3X. Kurang 10 U1 epsilon pangkat 2X. Kenapa negatif? Karena negatif 5 dikali dengan 2, maka jadinya negatif. Lalu dikurang lagi 15 U2 epsilon pangkat 2X. Lalu ditambah 6. Kenapa ditambah? Karena 6-nya positif. 6 dikali U1 jadi 6 U1 epsilon pangkat 2X plus 6 U2 epsilon pangkat 3X sama dengan 2 dikali epsilon pangkat X. Selanjutnya kita jumlahkan yang sama, guys. Kayak 2U1 itu kita tambahkan dengan 6U1 dengan 4U1 dikurang dengan 10U1. Hasilnya adalah 2U1 aksen epsilon pangkat 2X. Lalu yang kedua yaitu 3U2, 9U2, dan 6U2 kita kurangkan dengan 15U2. Hasilnya yaitu 3U2 aksen epsilon pangkat 3X sama dengan 2 dikali epsilon pangkat X. Nah, persamaan ini kita sebut dengan persamaan B. Yang selanjutnya yaitu dari persamaan A dan B dibentuk sistem persamaan sebagai berikut. Kita tulis yang persamaan A yang tadi yaitu U1 aksen epsilon pangkat 2X plus U2 aksen epsilon pangkat 3X sama dengan 0. Lalu pada persamaan B yaitu 2U1 aksen epsilon pangkat 2X plus 3U2 aksen epsilon pangkat 3X sama dengan 2 epsilon pangkat X. W sama dengan Y1, Y2. Dua persamaan tersebut dibuat menjadi matriks, menjadi epsilon pangkat 2X, epsilon pangkat 3X, 2 epsilon pangkat 2X, dan 3 epsilon pangkat 3X. Lalu kita kalikan silang seperti biasa menjadi epsilon pangkat 2X dikali dengan 3 epsilon pangkat 3X dikurang 2 epsilon pangkat 2X dikali epsilon pangkat 3X sama dengan, karena kan epsilon dikali dengan 3, 1 dikali dengan 3 yaitu 3, lalu pada perkalian kan pangkat akan ditambah, jadi 2 ditambah 3X yaitu 5X, jadi hasilnya 3 epsilon pangkat 5X, lalu dikurang 2 epsilon pangkat 5X. Kenapa 5X? Karena dalam perkalian itu pangkat akan ditambah. Nah, selanjutnya 3 epsilon pangkat 5X dikurang 2 epsilon pangkat 5X itu hasilnya adalah epsilon pangkat 5X. Lalu sekarang kita mencari U1 aksen. Rumusnya yaitu negatif Y2 GX per W Y1 Y2. Negatif Y2 itu sama dengan negatif epsilon pangkat 3X dikali dengan GX itu sama dengan 2 epsilon pangkat X per W Y1 Y2 itu epsilon pangkat 5X. Hasil kalinya yaitu negatif 2 epsilon pangkat 4X per epsilon pangkat 5X. Karena dia ini kan bentuknya pecahan, jadi kalau dibalik jadinya perkalian. Jadi negatif 2 epsilon pangkat 4X itu dikali dengan
epsilon pangkat negatif 5x. Kenapa 5x? Karena kan kalau penyebut itu naik ke atas, jadi dia kalau positif jadi negatif gitu. Hasilnya sama dengan negatif 2 epsilon pangkat negatif x. Lalu selanjutnya kita cari U2 aksen. Rumusnya yaitu Y1 dikali GX per W Y1 Y2. Masih sama ya seperti tadi. Y1-nya itu epsilon pangkat 2x. Dan GX-nya yaitu 2 epsilon pangkat x per epsilon pangkat 5x. Karena W Y1 Y2 itu tadi. Sama dengan 2 epsilon pangkat 3x per epsilon pangkat 5x. Sama dengan 2 epsilon pangkat 3x dikali epsilon pangkat negatif 5x. Hasilnya yaitu sama dengan 2 epsilon pangkat negatif 2x. Nah, jadi di sini diketahui bahwa U1-nya yaitu 2 epsilon pangkat x dan U2-nya yaitu negatif epsilon pangkat negatif 2x. Lalu selanjutnya kita akan substitusikan nilai U1 dan U2 ke dalam rumus YP. Maka YP sama dengan U1 epsilon pangkat 2x plus U2 epsilon pangkat 3x. Menjadi 2 epsilon pangkat negatif x dikali epsilon pangkat 2x ditambah negatif epsilon pangkat negatif 2x dikali epsilon pangkat 3x. Sama dengan 2 epsilon pangkat x dikurang epsilon pangkat x. Hasil akhirnya yaitu epsilon pangkat x.